Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Raihan Mahfud dari NPM 20110501108 dari Rombel 3 Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah K3. Untuk studi kasusnya yaitu pembuatan golok dari per mobil yang bersumber dari sebuah link YouTube yang telah disertakan. Di sini saya akan menganalisa beberapa dari studi kasus pembuatan golok dari bermobil tersebut. Untuk analisa yang pertama yaitu adalah langkah-langkah dalam proses produksi pembuatan golok dari bermobil. Dalam langkah-langkah terjadi dibagi menjadi 4 proses, yaitu yang pertama adalah satu menempa atau penempaan. Langkah pertama yaitu penempaan yang mana merupakan proses memanaskan bahan besi hingga panas tertentu sesuai insting dari keahlian penempa. Ini merupakan proses utama dalam pembuatan golok. Setelah besi dipanaskan menggunakan media arang, maka besi tersebut akan ditempa dengan palu besi sampai bentuknya rapi, seperti apa yang diinginkan oleh si pembuat. Yang kedua adalah mengikir. Tahap kedua yang dilakukan yaitu mengikir atau menggerinda. Proses ini dilakukan untuk membentuk sudut dari besi tersebut. Dalam pengikiran, alat yang digunakan adalah batu kikir atau bisa juga dengan mesin. Yang selanjutnya proses yang ketiga adalah menyepuh. Setelah mengikir, tahap selanjutnya yaitu proses penyepuhan pada besi. Penyepuhan dilakukan dengan mencelupkan besi ke dalam air yang bertujuan untuk mengeraskan bilah golok dan kualitas ketajamannya. Proses ini hanya memakan waktu sedikit bila golok hanya dicelupkan dalam sekali celup agar besi tidak hancur. Yang terakhir adalah proses mengasah, tetapi tidak dilakukan dalam proses produksi. Tahap terakhir yang dilakukan yaitu proses pengasahan pada bilah golok. Proses ini bertujuan untuk menajamkan bilah golok yang hampir jadi. Alat yang digunakan untuk mengasah adalah gerinda biasanya, gerinda amplas biasanya ya. Yang kedua adalah analisa, yaitu adalah potensi-potensi bahaya yang mungkin muncul dalam proses produksi tersebut. Ada satu, kebisingan. Kebisingan terjadi di saat semua proses produksi pembuatan golok. Saat proses penempaan besi membentuk wujud golok, terjadi pukulan yang menimbulkan bunyi. Bunyi tersebut adalah termasuk dalam bentuk kebisingan karena mengganggu telinga kita. Kemudian ada radiasi panas. Radiasi panas terjadi saat besi dipanaskan dan saat ditempa. Karena tersebut, besi dipanaskan dengan maksimal agar dapat mudah ditempa. Yang ketiga ada uap gas, uap panas atau gas. Uap panas terjadi saat besi dipanaskan, saat dimasukkan ke media arang itu dan saat ditempa, karena pada proses itu terjadi menimbulkan uap yang sangat menyengat bagi sistem pernafasan, sangat mengganggu bagi sistem pernafasan kita. Yang keempat ada debu. Debu semestinya terjadi dikarenakan kondisi tempat kerja pembuatan golok, yaitu dengan kondisi yang sangat kumuh hingga tidak dapat menjamin bahwa tidak ada debu, pasti ada debunya. Yang analisa nomor 3 itu ada alat pelindung diri atau APD yang seharusnya ada dalam proses produksi tersebut. Ada satu, pelindung wajah, meliputi kacamata, masker. Yang kedua ada pelindung kepala. Sini saya contohkan adalah helm ber-SNI. Yang ketiga ada sarung tangan, itu harus wajib itu. Nomor 4, pelindung telinga, headset, agar meminimalisir dari potensi bahaya kebisingan. Yang nomor 5 ada pelindung badan, yang 6 pelindung kaki, yaitu sebagai menghindari dari benda-benda tajam. Yang keempat yaitu adalah dokumen Job Safety Analysis atau disingkat dengan JSA dari proses produksi. Ini saya cantumkan tanggal 6 Desember 2021 sebagai bentuk tugas UAS dan pekerjaannya adalah proses pembuatan golok. Ini ada nama saya dan tanda tangannya. Dan kemudian alat pelindung diri dan sistem kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja. Jadi saya mencantumkan sarung tangan, sepatu boots, helm SNI, headset, kacamata, masker, dan baju pelindung. Dari sini saya mencantumkan proses serta potensi bahaya yang ditimbulkan serta penanganannya. Mari simak video berikut. Saya akan bacakan. Proses yang pertama adalah menempa. Menempa memiliki potensi bahaya yaitu 1 kebisingan, 2 radiasi panas, 3 uap panas, 4 debu.
Untuk penanganannya sendiri dari potensi bahaya tersebut yaitu satu, menggunakan APD yang dapat meminimalisir bahaya yang akan terjadi seperti yang telah terpaparkan sebelumnya. Dua, menggunakan sarung tangan itu untuk menghindari dari panas radiasi. Dia ada menggunakan sepatu boots untuk menghindari benda-benda tajam agar tidak kotor kakinya, agar tidak terkena duri atau apa. Yang nomor 4 adalah menggunakan pelindung badan agar tidak saat menempa itu tidak terkena percikannya. Yang nomor 5 ada dengan bekerja dengan hati-hati, tidak gusah-gusuh. Yang nomor 6 tetap jaga kebersihan tempat kerja, itu harus wajib itu. Yang kemudian proses kedua adalah mengikir. Potensi bahaya dari mengikir biasanya terjadi satu, kebisingan, dua debu. Untuk penanganannya sendiri yaitu satu, menggunakan pelindung kepala serta juga menggunakan pelindung telinga, yaitu berupa headset di mana untuk meredam kebisingan karena mengikir itu butuh terjadi bunyi ya. Yang nomor 2 adalah menggunakan sepatu boots. Yang ketiga menggunakan sarung tangan agar terhindar dari cedera. Yang proses ketiga adalah menyepuh. Potensi bahaya dari menyepuh satu, gas atau uap panas. Yang kedua, radiasi panas. Untuk penanganannya sendiri yaitu ada satu, menggunakan sarung tangan di saat melakukan penyepuhan. Itu karena kontaminasi dengan air ya. Tetap untuk lebih baiknya kita pakai sarung tangan agar lebih aman, tidak terkena radiasi dari airnya itu. Yang kedua ada menggunakan pelindung wajah, terutama bagian mata dan sistem pernafasan, karena saat menyepuh itu nanti ada seperti asap itu nanti indera pernafasan terganggu pastinya. Untuk proses yang terakhir adalah mengasah. Potensi dari bahaya mengasah terjadi satu, kebisingan, dua, debu. Untuk penanganannya sendiri, satu, menggunakan pelindung telinga headset untuk meredam kebisingannya. Dua, menggunakan sepatu boots. Tiga, menggunakan pelindung badan dan kaki. Empat, bekerja dengan hati-hati. Ini sudah ada tanda tangan saya dan nama cantum saya. Oke, mungkin itu sekian dari saya sebagai bentuk pengumpulan ujian akhir semester dari K3. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.